فالوسيلة الثانية للقرب هي كيف نؤدي النوافل وكيف نؤدي الفرائض والنوافل معا بخضوع وتذلل وانكسار بين يدي الله الواحد الأحد. Kemudian waliullah itu selalu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka daripada surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama, kita akan menemukan 5 ayat yang pertama itu berbicara tentang ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti suka semua ayat tersebut. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Iman kita, imannya umat Islam, ini adalah iman yang dilandaskan kepada sesuatu yang gaib, bukan kepada sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera. Itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Iman kita, iman yang terbina, terbangun di atas sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, percaya dengan sesuatu yang gaib. Ini ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mungkin tidak melihat apa-apa tadi, tapi dia sudah melaksanakan rukun Islam. Karena itu teman-teman, saudara-saudara kita di jamaah tabligh mengenal dengan istilah sifat yang 6. Sifat yang 6. Ya, karena beliau juga lulusan dari salah satu sekolah di jamaah tabligh, sehingga dari sana beliau menghafal Quran sejak usia 10 tahun. Dan meskipun beliau tadi tidak menjelaskan secara lebih runut sifat 6 tersebut, beliau menyinggung yang ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak, kalau karena kehendak dari Allah, segala hal itu tidak akan terjadi. Jadi dekat dengan Allah, kata beliau, jelas. Ya. Dekat dengan Rasulullah, jelas. Karena apa? Rasulullah SAW itu ada teladan dalam diri kita, dalam keimanan dan ketakwaan. Betapa orang-orang yang sudah menjadi waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada cerita sedih, tidak ada cerita takut dalam kamus hidup mereka. Itu kalau orang yang level imannya sudah benar-benar ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis diceritakan sebagaimana yang diuraikan oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Dahlawi, ya, tentang sifat yang 6 ini. Jadi ada satu kisah Nabi SAW dalam satu peperangan bernama Dzatur Riqa'. Nabi pada suatu saat sedang berteduh di bawah sebuah pohon yang rimbun. Itu perang lagi di stop dulu. Semua dari kedua belah pasukan istirahat, memakamkan pasukan-pasukan yang syahid ataupun pasukan kafir yang tewas. Dan Nabi SAW pada saat itu sedang bersiaga, tapi sambil istirahat, tidur, nyantai, apa istilahnya, ngadem, ya kalau bahasa kami sebut. Nah, Bailulah tidur siang, nyantai di bawah pohonan rimbun. Tiba-tiba datang musuh, menyelinap dia. Intel mungkin nih. Datang intel, datang musuh, dia bawa pedang. Nabi posisi sedang tidur. Ini musuh dengan pedangnya, dia hunuskan dan langsung berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Sekarang ya Muhammad, siapa yang bisa menghalangimu dari aku? Kita kalau digituin apa yang kita lakukan? Mungkin pasrah, tinggal menjemput kematian, ditebas, selesai urusan. Tapi Nabi Muhammad SAW, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak sedih, enggak takut. Siapa yang menolong saya? Apa kata Nabi sama orang kafir ini? Allah, 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 Allah yang akan menolong aku. Disinilah nampak mukjizatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menyebut Allah, 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 itu orang kafir, pedangnya bergetar. Pedangnya bergetar, gak kuat lagi memegang dan jatuh. Kemana? Jatuhnya ke bawah. Ya iyalah, ke bawah lah. Kalau ke atas namanya terbang. Ya. Jatuh ke bawah. Di bawah ada siapa? Ada Nabi SAW. Diambil lagi sama Nabi, diacuhkan balik. Wa may yamna'uka minni. Sekarang siapa yang mencegahmu dariku? Akhirnya dia bilang, aku nggak ada ya Rasulullah. Ya udah. Akhirnya dia pulang, sampai akhir cerita dia pun cerita sama saudara-saudaranya, semuanya akhirnya semuanya masuk Islam. Dengan kemudian Nabi Muhammad SAW, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Masya Allah. Ya, ini orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian juga dalam ayat lanjutannya, wa mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat-sifat orang-orang yang wali, yang beriman. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan tentang salah satu hadis di mana kalau orang sudah menjadi wali, langkahnya, pandangannya, gerak-geriknya itu Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Yang dilihat semua tatapannya itu semuanya Allah ada di dalam setiap pendengaran, penglihatan. Dan karena apa? Allah sudah sangat dekat dengan dia. Dia ada dalam salatnya, baik salat wajib maupun salat sunnah, perbanyak kedua-duanya. Ya. Kalau orang sudah menjadi wali Allah, siapapun yang memusuhinya, dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Man adali. Dalam salah satu hadis, bahwa hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali aku, faqad adzantuhu bil harb, maka aku izinkan untuk berperang dengan orang tersebut. Artinya dia sudah mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada amal-amal mimma aftaratu, daripada amal-amal yang kuwajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku selalu dekat bersamaku bin nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Ini berarti bahwa Allah kalau udah sayang sama seseorang, Allah lebih sayang sama orang tersebut ketimbang dengan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan untuk orang tersebut. Fa idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah cinta dengan hamba tersebut, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku adalah pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku adalah penglihatan yang ia gunakan untuk melihat dengannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, dan aku adalah tangan yang ia gunakan untuk menyapu, memasuk, memegangnya. Wa rijlahu allati yamshi biha, aku juga adalah kaki yang ia berjalan dengan kaki tersebut. Itu penggalan sedikit taraf hadis yang telah beliau bacakan. Kalau kita semua memiliki sifat-sifat ini, itu tandanya taqarrub ila Allah, kita sempurna menjadi waliullah. Wal mu'min ayyuhal kiram huwa alladhi ya'rifu haqqa rabbih fayazdad qurban ila Allah 'azza wa jalla. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتقرب إليه، فقال ففروا إلى الله، ما قال ففروا من الله، قال ففروا إلى الله. والذي يفر إلى ربه والذي يعرف حق ربه، فيتقرب إلى الله بما يحبه الله عز وجل. وهنا أسرد وسائل القرب إلى الله. أولا من أسباب أو وسائل القرب إلى الله الإيمان الكامل، ثم التزكية للنفس وتهذيب النفس، ثم الصلوات وأداء الصلاة وكثرة السجود. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قالوا إني لأحبك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. إذا بدك تحب الله وربك يحبك، أعني على ذلك بكثرة السجود إلى الله. ثم ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لما الإنسان يذكر ربه تدخل عظمة الله في القلب. لذلك مشايخنا في أهل التبليغ قالوا الصفة الثالثة العلم مع الذكر. صحيح شيخ مهدي؟ الصفة الثالثة العلم مع الذكر. حفاء الحمد لله. ثم إكرام المسلمين، تصحيح النية، دعوة إلى الله. حفاء الحمد لله. قال لماذا شوف المجتهدين في الدعوة في حقل الدعوة يعرفوا أكثر من العالم الذي يكتب؟ قالوا العلم مع الذكر. قال العلم، وهنا يوجد طلاب في هذا المعهد المبارك، العلم
يورث الخشية والخوف من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا دخلت خشية الله دخل التعظيم للرب، فإذا عظمت الله دخلت المحبة، فإذا دخلت المحبة كان أشد المحبين إلى ربه أكثر الذاكرين. أكثر الذاكرين. لذلك لا بد لنا أيها الكرام أن يكون حالنا حال الذاكر لربه، لأنك بكثرة ذكرك لله تزداد تعلقا وأنسا ومحبة وشوقا وانجذابا إلى الله الواحد الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا درجة الذكر، قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. إذن من وسائل القرب لله هو تعظيم الله، ذكر الله. وتعظيم الله بالذكر أيها الكرام لا يكون كما نفعل أنه علينا ورد سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا لا لا، هذا ليس ذكر. الذكر سبحان الله مقرون بالفكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحانك، تنزهت، تعظمت. لما تذكر ربك وتقول سبحان الله تنظر إلى الشجرة هذه خرجت من الأرض، لماذا أوراقها تختلف عن هذه وهذه؟ من الذي أنبتها بهذه الصورة؟ إنه الله الذي على كل شيء قدير. لما تذكر الله انظر إلى الملكوت، انظر إلى عظيم خلق الله واذكر ربك. أما تقول سب 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 سب، لا، قل سوسو 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 أحسن واشرب السوسو، لكن قل سبحان الله. معنى سبحان الله تعظم الله، تقدس الله، وعظم الله. انظر إلى خلق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى عظيم الله في خلق الله عندما تذكره فتقول سبحان الله. لما سيدنا إبراهيم عليه السلام جاءه الملك وسألوا قبلها رب العزة: لماذا اتخذت إبراهيم خليلا؟ ليش هذا القرب لإبراهيم عليه السلام؟ قال: انزل وانظر إلى محبتي في قلب إبراهيم. كان سيدنا إبراهيم يرعى الغنم، فجاء الملك على صورة رجل فقال: الله، ذكر اسم الله. سيدنا إبراهيم: اسم الله، أعدها علي. انجذب نحو الخالق ونحو ذكر الخالق. أعدها علي. قال: كم تعطيني؟ قال: أعطيك نصف غنمي. نصف الماشي هذه خذها، بس أعد كلمة الله، مش الله الله الله، لا، الله الاسم الأعظم كما قال العلماء. قال: فأعطاه نصف غنمه. قال: أعدها. فقال: الله. ما شاء الله، جمال وسحر كلمة الله وذكر الله في قلبه. أعدها علي ثالثة. قال: كم تعطيني؟ قال: أعطيك باقي الغنم. فأعاده وقال: الله. قال: أعدها علي في الرابعة. قال: ماذا تعطيني؟ قال: خذني عبدا لك أرعى الغنم، بس تذكر أمام الله. فعرف الملائكة
لماذا اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ بذكره وتجلي قلبه بدوام ذكره لله عز وجل. من وسائل القرب إلى الله كيف نقرب الناس إلى الله وإلى توحيد الله وإلى تعظيم الله. وهذه الصفة السادسة اللي هي الدعوة إلى الله. قال ماذا كان يقول المشايخ عندنا في المساجد لما يأتوا يخرجوا في سبيل الله في المساجد؟ قال إذا أردت مثلا تكون من أهل الصلاة ادعو الناس بالصلاة. عندئذ كيف أنا أدعو الناس إلى عمل وما أقوم بعمله؟ ما ينفع. تريد أن تكون من أصحاب صلاة الفجر، قال قوم واعطوا الناس درس، وعظهم وذكرهم بصلاة الفجر، ورغبهم بصلاة الفجر، وادعوهم إلى صلاة الفجر. قال أنت بعد ذلك إيه؟ تكون مثل الساعة الربانية، تستيقظ كيف أنا أدعو الناس إلى صلاة الصبح وما آتي إلى صلاة الصبح. قال إذا أردت أن تزداد قربا إلى الله ادعو الناس إلى القرب إلى الله وإلى طاعة الله وإلى محبة الله وإلى تعظيم الله عز وجل. Satu mic aja Pak, yang satu lagi matiin supaya suaranya nggak bentrok. Mic-nya udah innalillahi ya. Jadi intinya orang mukmin itu adalah mereka yang paham, yang tahu tentang Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau diperintahkan fafirru ilallah. Larilah kalian, pergilah kalian ilallah, menuju Allah. Bukannya minallah, bukannya lari dari Allah, tapi fafirru ilallah. Ya. Karena itu talqis dari uraian beliau yang panjang lebar tadi, sebab wasilah dekat kita dengan iman, dengan ketakwaan al-kamil, yaitu dengan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs ini kan dasar daripada ilmu tasawuf kata beliau. Dan ini adalah salah satu cara yang membuat kita taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci yang akan beliau terus ulang, tema kita taqarrub ilallah. Kemudian yang kedua banyak sholawat. Kemudian yang berikutnya banyak sholat. Kemudian yang berikutnya banyak sujud. Berbanyak sujud kepada Allah. Ya Nabi, kata satu sahabat bertemu padanya, aku ingin, aku mencintaimu. Apa kata Nabi SAW? Bantulah aku dengan dikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Intinya kalau kita berbanyak sujud itu tandanya kita cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Ya, kemudian zikir kepada Allah yang berikutnya yang tadi beliau sebutkan. Zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Arti zikir apa? Zikir itu apa sih? Nyebut, mengingat. Kemana zikir? Jadi orang kalau berzikir itu tandanya dia ingat, dia sebut. Orang kalau udah ingat, dia disebut. Orang kalau udah ingat, pasti disebut-sebut. Kalau orang sudah menyebut, pasti dia ingat. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia ingat ke Allah, tidak lupa dengan Allah, dia selalu menyebutnya, dia selalu berzikir kepadanya. Gitu. Nah, kan dalam hadis tadi beliau menjelaskan, apakah kamu ingin kutunjukkan sesuatu yang lebih baik dari semuanya, dari dunia dan seisinya, yang lebih baik daripada emas, yang lebih baik daripada perak, yang lebih baik dari segala hal, yang lebih baik daripada engkau bertemu musuh dan kau tebas leher itu musuh, yang lebih baik daripada syahid. Maukah engkau kasih tahu yang jauh lebih baik dari semua itu, dari dunia dan juga isi-isinya? Mau ya Rasulullah. Sahabat kalau diajarin kayak gitu nggak pernah nolak, ya, paling semangat. Mau ya Rasulullah, apakah gerangan yang lebih baik dari semuanya? Apa kata Nabi? Qala zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengagungkan, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, berzikir, mengingat, tafakur, merenung, lihat semua yang ada di sekeliling kita, lihat pepohonan yang ada di sekeliling kita, bagaimana Allah menciptakan pohon, bagaimana Allah menancapkan gunung, bagaimana Allah menciptakan langit tidak jatuh, tafakur. Ya. Tafakur dengan zikir. Zikir itu mengingatnya harus sempurna. Jangan seperti sebagian orang mencontohkan zikir dengan tidak benar. Tadi beliau mencontohkan la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, jadi kayak gitu. Itu salah. Itu bukan contoh zikir yang betul. Begitu juga ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
saking cepatnya sampai lupa. La ilaha illallah, lali, akhirnya lali. Lali bahasa Jawa artinya lupa. Itu zikir itu kata beliau harus disertai dengan tafakkur, zikir dan fikir. Jadi ketika kita menyebut nama Allah, subhanallah, ay taqaddasallah, maha suci Allah. Bayangin Allah itu suci, kita hamba yang penuh dengan dosa. Tetapi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang maha terpuji. Kita manusia hina, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar, cuma Allah yang besar. Kita mah kecil, nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki kalau mau ambil Allah, besok ambil, hilang semuanya. Fortuner hilang, Pajero hilang semuanya, sawah juga bisa hilang. Kecil, Allahu Akbar. Bayangin, rendahkan diri kita serendah-rendahnya, besarkan Allah sebesar-besarnya. Allahu Akbar. Itu makna tafakur daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahagia orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini penting. Jadi penting untuk kita pelajari. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah kisah. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ada orang yang menyebut namanya. Nama Allah Subhanahu wa taala. Lafzul jalalah, Allah. Nabiullah Ibrahim itu paling apa ya istilah kita tuh, larut jika sudah nama Allah disebutkan. Suatu saat ada malaikat merupakan wujudnya seperti manusia. Dia berjalan di hadapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada saat itu sedang mengembala kambing-kambing, banyak yang digembala. Lagi digembala itu kambing mengangon ya kalau bahasa kami di sana. Lagi menggembala kambing, tiba-tiba ada malaikat tersebut dan dia sebut Allah. Allah. Hah? Nabiullah Ibrahim langsung terperangah. Apa? Kamu tadi ucap apa? Memangnya kenapa kamu tanya-tanya? Aku ingin kau ulang ucap sekali lagi. Kamu mau bayar berapa saya ucap sekali lagi? Aku bayar setengah kambing yang aku punya. Oke. Allah. Langsung dikasih setengah kambing yang punya, ambil. Coba dibaca sekali lagi. Wani piro. Kamu mau ngasih berapa? Di bahasa kitanya wani piro. Mau ngasih berapa? Berani berapa? Aku kasih separuh dari kambing aku yang aku punya. Allah kasih ke kambing. Coba sebut lagi. Wani piro. Semua kambing kuserahkan untukmu yang ku punya. Allah kasih kambing semuanya. Masya Allah. Kambing itu kan harta yang sangat berharga. Ya. Salah satu di antara harta yang berharga. Semua kambing dikasihi. Coba sebut lagi. Udah habis kambingnya, minta lagi Nabi Ibrahim. Kamu mau ngasih apa? Kambingmu udah habis. Aku siap menjadi budak sahayamu. Aku siap serahkan diriku untukmu. Allah. Semuanya pun diserahkan pada Nabi Ibrahim. Di sini malaikat takjub, ngetes. Oh, pantesan. Oh, wajar. Oh, karena inilah kenapa Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, sahabatnya Allah. Karena memang selalu disebut setiap saat Allah. Sudah seperti dalam tanda kutip canduk dengan zikir. Coba kalau kita punya orang punya banyak mobil, Bapak Allah, dikasih nggak tuh satu mobil ke kita? Ada diusir kita. Ya. Lihat bagaimana kita bisa harus memberikan nasihat kepada orang tentang masalah ini penting karena kita tahu di antara asas 6 yang harus dimiliki oleh teman-teman jemaah tabligh, beliau hafal betul dari mulai yakin dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian sholat dengan khusyuk dan khudu', kemudian juga ma'rifah dan zikir, kemudian juga ikramul muslimin, menghormati sesama saudara seagama, kemudian juga tasihun niyah, mengupgrade perbaiki niat kita, dan dakwah tabligh, dakwah dan juga menyampaikan. Ini semua adalah landasan-landasan yang membuat kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi waliullah. Ya. Ini di antara dakwah-dakwah yang diajak, makanya ajak orang. Ini asas yang ke-6, tabligh, sampaikan ke orang, kata beliau, ajak mereka. Karena kalau diajak kita juga malu kan kalau nggak melaksanakan. Bapak, yuk salat yuk. Ibu, atau ke keluarga,
Nah, ayo sholat yuk. Kan besok kalau azan kita malu sholat, kita sendiri yang malu. Minimal dengan ada rasa seperti itu membangkitkan gairah kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. أخيرا أعظم وسيلة القرب إلى الله القرآن الكريم. أعظم وسائل القرب إلى الله القرآن الكريم. القرآن يا كرام فيه توحيد الله، وفيه قصص السابقين، وفيه الأخلاق، وفيه العبادة. قال العلماء إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة. القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة الخالد. إذا الأمة تركت هذا الكتاب المبين ضلت والعياذ بالله. تركتم فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله. فإذا تمسكت الأمة بكتاب الله حفظا وتلاوة وتدبرا وقولا وعملا فالأمة تكون إن شاء الله من أهل العناية الربانية. وهنا يحضرني أيها الكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أقرب الناس إلى الله وأهل الخصوص هم أهل القرآن. ومعلوم ما شاء الله جماعة التبليغ هم من أشد الناس اعتناء في معاهدهم لحفظ القرآن الكريم في باكستان، في هنديا، في فلسطين، في الأردن، في غيرها. فلذلك هذه نصيحة لطلاب هذا المعهد المبارك ولأهل هذه القرية أيضا، كيف تقوم على حفظ القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم حتى لا نكن من أهل الهجر، بل نكن من أهل الخصوصية وأهل الخيرية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن فيه التدبر والتذكر والتفكر وهو الذكر. إنا نحن نزلنا الذكر، وأعظم الذكر قال العلماء هو تلاوة القرآن. أختم سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ورضي عنه، لما كانت هذه الأمور متجسدة في حياته، كثرة الصلاة والإقبال على الله وذكر الله وتلاوة القرآن، إذا دخل إلى خلوته مع ربه يأتي الخليفة ليستأذنه ليدخل عليه فلا يؤذن، لأنه الآن في حضرة أرفع وأعظم من الخليفة وهي حضرة جلال الله عز وجل. فكان إذا خلا في حضرته لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة حتى الخليفة يجلس ساعات لا يؤذن له أن يدخل عليه، لأنه في الحضرة الإلهية. فإذا أردنا أن نكون من أهل القرب فلنكن من أهل الحضرة الإلهية بكثرة الطاعات إلى الله عز وجل والمسارعة إلى فعل الخيرات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرب إليه، وأن يجعل محبته هي وسيلتنا إليه، وأن يرزقنا وإياكم متابعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسير على هدي القرآن وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون وإياكم من الدعاة إليه وإلى دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينزل رحماته وبركاته على هذا المعهد، معهد معين الإسلام، وأن يحفظ يا ربنا أهل هذا المعهد وأساتذته وطلابه ومريديه، وأن ينعم عليهم بالصحة والعافية، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. سامحوني، العفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terakhir sekaligus sesi penutup dari beliau, dan cara teragung untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan Al-Quran. Ini adalah kitab kita, kitab umat Islam, dan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semua tertuang di dalam Al-Quran. Akhlak, ibadah, semuanya ada. Kalau kita ingin bicara dengan Allah, man arada ayyukallimahullah, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan barang siapa yang ingin Allah berbicara dengannya,
maka dirikanlah sholat. Al-Quran itu penting. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, kalau umat ini meninggalkan Al-Quran, maka umat ini akan menjadi sesat. Karena itu Nabi SAW dalam salah satu hadis menyebut bahwa orang terdekat di sisi Allah khassatuh, ya, khassahnya Allah Subhanahu Wa Taala orang dalam tanda kutip. Ya, hidup kalau pakai orang dalam sukses, Pak. Hidup pakai orang dalam sukses, dijamin itu. Ini kan hadis lengkapnya, ini beliau sering diulang berkali-kali. Hadis lengkapnya itu ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang ahli Quran, mereka adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang terdekatnya Allah. Ya, itu dalam tanda kutip ya, ini bukan makna hakiki, tapi makna majazi itu seperti orang dalamnya Allah. Kita hidup pakai orang dalam itu pasti sukses. Mau daftar CPNS pakai ini itu, kalau nggak ada orang dalam kan susah, Pak. Betul nggak? Doa, ikhtiar, sabar, tawakal, pakai orang dalam. Itu cara kunci sukses, kata orang-orang zaman sekarang. Nah, kita juga butuh itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya menjadi orang dalam, orang terdekatnya Allah? Quran, ini yang dimaksud. Ya, kalau udah jadi orang dekat tuh apa aja pasti enak, akses utama. Karena itu penting kita ini memperkuat benteng akidah kita dengan Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Saya tahu persis teman-teman jamaah tabligh bukan hanya di Indonesia yang pernah saya kunjungi, di antaranya misal Pakistan, Yordania, Palestina, kampung halaman beliau. Beliau dari Gaza, Palestina, Pak. Sekarang udah nggak bisa masuk lagi ke kampung halaman beliau karena beliau sudah dicekal sama Israel, dituduh sebagai Zionis. Kalau masuk ke Israel, maaf, ke Palestina, resikonya Israel tuh hantam nyawa beliau, nyawa jadi taruhannya. Nah, terus keluarga beliau di Gaza semuanya nggak keluar, nggak bisa, Pak, nggak bisa keluar sampai sekarang juga, masih ditahan di dalam. Kalau keluar juga resikonya sama. Itu Yahudi laknatullah itu seperti itu. Kenapa beliau seperti itu? Karena beliau sering bantu orang-orang Palestina. Karena beliau sering nolongin orang-orang Palestina yang yatim-yatim terutama. Itu sering beliau bantu santuni. Dan beliau ini jawahnya udah mancanegara. Akhirnya nggak bisa masuk lagi Palestina sampai sekarang. Sampai ketika saya awal menemani beliau perjalanan, sampai sekarang saya menemani beliau. Hampir semua dakwah beliau kami berjuang dari nol, dari waktu beliau belum dikenal siapa-siapa sampai sekarang. Dan karena beliau punya modal hafalan Al-Quran di sekolah jamaah tabligh, Masmu Madrasah Al-Kamil Maulana, Madrasah di Al-Quran, Madrasah As-Sahabah. Ini semua di Madrasah As-Sahabah ini teman-teman beliau dididik di situ, di lingkungan bi'ah teman-teman jamaah tabligh. Dan Masya Allah, jadilah orang alim seperti ini. Dan beliau hafal sejak usia 10 tahun hafal Al-Quran. Ya, sama kayak kita, Pak, 10 tahun sudah hafal Quran semuanya. Ya. Dan beliau sekarang punya sanad 10 qiraat yang berbeda-beda. Kita satu qiraat aja udah susah, tapi beliau punya 10 qiraat. Masya Allah. Dan beliau punya misi di Indonesia, ingin menciptakan minimal setiap satu rumah itu ada satu penghafal Quran. Ya, karena itu kenapa teman-teman jamaah tabligh gak lepas dari hifdzul Quran? Ya karena salah satu budaya cara untuk membentengi akidah kita. Nasihat saya, hafalkan Quran, jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Dan kalau bisa kita tadabburkan, tafakurkan, tazakurkan, pelajari tafsir, pelajari tafsirnya semuanya. Ketika semua mendarah daging, ibadah-ibadah ini semua yang membuat kita waliullah. Coba lihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah keturunan yang ke-27 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Alhamdulillah, yang di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ini semua, ini beliau ini adalah zuriatnya Rasul dan zuriatnya Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya berdoa mudah-mudahan Mu'inul Islam diinjakan, didudukan kaki oleh beliau, berkah kita semua yang ada di sini. Beliau mengatakan kisah uyut-uyut beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau sudah larut dengan semuanya, dengan zikir, dengan tahlil, dengan tafakur, itu beliau itu sampai punya waktu khusus untuk khalawat, bermesra ria sendiri, nggak boleh ada yang ganggu. Beliau habiskan dengan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta Presiden Malik ketika datang dan tahu Syekh Abdul Qadir Jailani sudah dalam khulwahnya, sudah dalam hadrah ilahiyah, udah larut sama Allah, itu sampai rela nunggu presiden berjam-jam untuk menemui beliau. Kenapa? Karena beliau waktu manusia ada waktunya. Ini sekarang saya waktu dengan Allah.
dan saya nggak mau diganggu-gugat. Udah nikmat sama Allah, yang lain kecil. Presiden nggak ada artinya. Lah orang kita nggak dapat bansos, protes ke kepala desa. Tapi kalau udah larut sama Allah Subhanahu Wa Taala, apa aja udah hadrah ilahiyah. Itu ruh daripada alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau sudah beriman, kalau sudah bertakwa, insya Allah kita semua bisa menjadi waliullah. Semua yang ada di sini insya Allah, jika kita beriman, jika kita bertakwa dengan sebenar-benar iman, dengan sebenar-benar takwa, menjalankan apa yang menjadi 6 asas tersebut, insya Allah semuanya akan menjadi waliullah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena beliau konsen di Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan kalau ada Ustaz Debi ke depan, kalau ada rezeki lagi, beliau ingin singgah di sini dan ajari anak-anak Mu'inul Islam tahfidz Al-Quran. Ya. Beliau bisa nih di kitab ini beliau punya metode 30 menit hafal 1 halaman dengan asumsi 1 baris 1 menit. 1 menit itu paling lama ternyata Pak. Setelah kita cek ke anak-anak di Indonesia, itu ternyata mereka 30 detik sudah hafal 1 baris. Dalam 1 halaman ini ada 15 baris. Asumsinya kalau 1 baris hafal 1 menit, maka 15 baris akan diselesaikan dalam waktu 15 menit. Katakanlah itu bagi yang otaknya cepat. Selambat-lambatnya orang yang lambat itu bisa 30 menit. 1 jam udah 2 halaman. Kalau Mu'inul Islam teman-teman santriwati, santriwan konsisten menghafal sehari 1 jam aja 2 halaman, itu nggak kurang dari setahun kalian sudah hafal Al-Quran. Dengan asumsi jumlah halaman, jumlah hari, ya. Itu beliau menyampaikan itu, insya Allah mudah-mudahan Kiai di kesempatan berikutnya apabila diizinkan kami datang lagi ke sini Kiai, kita buka daurah tahfidz Al-Quran untuk teman-teman santri. Tapi bagi jamaah juga yang mau kitab ini silakan. Ini kitabnya ada di depan sepertinya. Ini infaknya bukan untuk apapun, tapi untuk bantu perjuangan dakwah beliau. Beliau udah gak punya siapa-siapa lagi di sini Pak. Tapi alhamdulillah saya ingat betul 2 tahun lalu beliau berdoa, ana urid an abdi ma'ahad. Saya bangun pesantren dan punya pesantren. Bener Pak. Sekarang beliau udah punya pondok pesantren. Mengasuh pondok pesantren namanya Al-Jazari di Bogor. 4 yang jadi target utamanya. Hafalan Quran, tapi hafal Qurannya bukan hafal Quran aja. Nomor surat, nomor ayatnya juga dihafal. Coba kamu baca buka halaman 241, baca ayat yang paling bawah. Dibaca ayatnya ini. Ditanya, surat apa ayat berapa? Surat ini, juz ini, ayat ini. Baca 5 halaman setelahnya, dibaca 5 halaman setelahnya. Mundur 2 halaman, dibaca ayat berikutnya. Baca baris yang paling bawah, dibaca tuh. Hafal nomor ayat, nomor surat kayak gitu sampai kuat melekatnya tuh santri-santri beliau. Baru pesantrennya, baru kami buka kemarin pada Ramadan, baru bulan Juli. Sekarang santrinya udah ada 28. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak pengen sharing ke beliau, silakan di Ciawi. Kalau tahu Ciawi Bogor, Puncak deh ya. Kami orang Bogor, nanti mampir-mampir ke pondok pesantren namanya Al-Jazari. Pondok pesantren Quran Al-Jazari. Ada nomor HP saya di sini yang pengen komunikasi, ada di Instagram juga di dalam buku ini. Ini juga kitab infaknya untuk bantu perjuangan pondok beliau. Ya, kalau mau silakan nanti di sana. Oh Ustaz, 50.000 mahal banget. Ya udah nggak apa-apa. Niatkan itu sedekah, jangan beli. Insya Allah itu jadi pahala. Ada yang ngomong, Ustaz murah banget tuh. Ya udah, lebihin 100.000 nggak apa-apa. Insya Allah itu jadi sedekah dan ikhtiar untuk kita. Ustaz infak aja saya Ustaz. Ustaz gak mau duit transfer, nggak apa-apa. Insya Allah ada nomor HP saya di sini. Nanti kita sampaikan kepada beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau betah di Kalimantan Barat dan sering di sini. Khususnya Kubu Raya, beliau alhamdulillah sudah disambut oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Yuslani waktu itu ketika turun dari pesawat bersama saya juga, dan juga Wakil dan Bupati Kubu Raya juga sudah mengetahui keberadaan beliau. Tadi juga kami bersama Kejati. Alhamdulillah dakwah beliau ini diterima bukan hanya di kalangan di kalangan ulama dan pesantren, tapi umaroknya pun alhamdulillah di Kalimantan Barat pendukung perjuangan dakwah beliau. Mohon doa dari jamaah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu untuk Maulana Syekh Ahmad. Mudah-mudahan perjuangan dakwah beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, yang punya Instagram, coba buka akun beliau Ammar Azmi Ar-Rafati. Ammar Azmi Ar-Rafati itu akun beliau. Dan terakhir, akun saya kalau mau live, saya sama beliau sering live di Instagram untuk menyapa muhibbin beliau, Fikri Habibullah Muharram, nama lengkap saya. Muharram Lesa Safar Maulana. Saya nama lengkap saya Fikri Habibullah Muharram.
pakai Muharram di ujungnya. Karena saya lahir bulan Muharram. Cuma karena bulan Safar kata saya ganti aja Safar ujungnya. Fikri Habibullah Safar jadinya. Fikri Habibullah Muharram, silakan di follow. Catatannya satu, jangan kita follow back. Tidak. Itu buat yang anak muda tahu semua. Baik, itu aja. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Hidayah siratal mustaqim. Saya kembalikan ke Raizul Jatsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.